Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 dan ayat 68. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Gokton di parbadia masih Zakarias amanai, gabe manuri rangimah. Pinuji matuhani debatani Israel, ala ditopot bangsona, jala dipatupa haluaonna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, nas harian kita ini adalah bagian dari nyanyian pujian Zakaria yang juga dikenal dengan istilah Benedikti. Benedictus Dominus Deus Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Nyanyian pujian ini adalah luapan kegembiraan yang dinaikkan oleh Zakaria kepada Tuhan Allah setelah dia lama bisu, tidak dapat berbicara oleh karena ketidakpercayaannya terhadap janji Allah tentang kehadiran anaknya Yohanes Pembaptis. Zakaria tidak percaya ketika malaikat berkata bahwa istrinya Elisabet akan mengandung seorang anak di masa tuanya. Maka untuk membuktikan kebenaran janji Tuhan itu, malaikat berkata sebagaimana dicatat dalam ayat 20 Lukas pasal 1 ini, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Dan benar, Zakaria akhirnya bersuara kembali setelah kelahiran Yohanes Pembaptis. Maka dengan penuh keyakinan, pengharapan dan sukacita setelah kelahiran Yohanes Pembaptis, Zakaria menaikkan pujian dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya, seperti janjinya kepada Abraham, nenek moyang umat Israel. Sahabatku semua, respon Zakaria inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk tidak berhenti berharap akan kuasa kasih Tuhan. Dia berkuasa atas semua pergumulan hidup kita, sekalipun menurut kita itu adalah sebuah kemustahilan. Kita diajak untuk tidak mengandalkan logika dan kemampuan berpikir kita untuk memahami situasi hidup kita, seperti Zakaria yang pada awalnya meragukan janji Tuhan Allah atas kehadiran anaknya Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, kita dimotivasi untuk memahaminya dalam iman dan kasih setia Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun sedang berada di tengah-tengah kesulitan atau dalam penantian yang panjang atas jawaban doa-doa dan kerinduan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, doa-doa dan kerinduan apapun yang menurut kita terlalu lama dinanti, jangan putus asa, jangan menyerah, tetaplah berpengharapan. Maka percayalah, hari ini Allah yang sama yang menyatakan kuasanya lewat kehadiran Yohanes Pembaptis di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elisabet, di tengah tuduhan kemandulannya, juga akan melakukan pertolongan atas keadaan kita, akan menjawab doa dan kerinduan-kerinduan kita. Kita tidak perlu harus menjadi bisu menantikan jawaban Tuhan oleh karena ketidakpercayaan kita, tetapi sebaliknya, kita nyatakan iman percaya kita akan kesetiaan Tuhan Allah menepati janjinya dengan terus-menerus menaikkan nyanyian pujian Benedikti dalam iman dan pengharapan kepadanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.